Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah teman-teman sekalian, apa kabarnya pada kesempatan yang berbahagia ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa berada di dalam keberkahan, kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ya beberapa hal ya terkait ruqyah syariah. Jadi ada beberapa orang ya dikatakan banyak ya, bisa dikatakan sedikit juga, ada lah gitu ya. Jadi di antara teman-teman kita ada yang merasa takut untuk diruqyah. Jadi dia enggan untuk diruqyah. Ya, padahal dirinya mengalami suatu gejala, suatu gangguan atau penyakit ya, yang dia sendiri sebetulnya ingin sembuh. Ya, ingin sembuh, ingin sehat sedia kala, tapi merasa takut untuk diruqyah. Memang ketakutan untuk diruqyah ini ada beberapa hal ya, ada yang positif, ada yang negatif ya, ada yang baik, ada yang kurang baik, keliru bahkan gitu ya. Nah, jadi yang pertama, ada orang yang takut diruqyah dengan alasan takut tidak syar'i. Nah, ini berarti baik ya, bagus ini. Ya, takut diruqyah karena takut ruqyahnya tidak syar'i. Betul ya. Ketakutan ini saya dukung ya, saya acungi jempol. Ini takut yang beralasan, karena memang kalau kita sakit kemudian datang kepada orang yang salah, ruqyahnya tidak syar'i ya, malah kita dibawa kepada kesyirikan. Itu harus dijauhi, jangan sampai kita diruqyah dengan orang yang tidak syar'i. Solusinya supaya ruqyahnya syar'i, jadi kita tidak mencari sendiri orang yang meruqyahnya. Biasanya yang lebih menenangkan hati itu kita sudah kenal dengan orangnya, tahu ya pemahaman agamanya, tahu tata cara ruqyahnya tidak menyimpang ya, atau kita mendapat rekomendasi dari orang yang kita percaya. Makanya mayoritas yang saya ruqyah itu mereka bukan mencari tahu sendiri, tapi mereka mendapatkan info ya atau rekomendasi dari temannya, dari keluarganya, dari kerabatnya ya. Jadi yang saya ruqyah itu rata-rata taunya dari orang yang pernah diruqyah juga, sehingga mereka tenang dan tentram hatinya bahwa ruqyahnya adalah syar'i. Kemudian yang kedua, ada yang takut diruqyah itu karena takut kesurupan katanya ya, takut kesurupan, takut ngamuk-ngamuk, malu gitu ya. Ya, padahal tidak selalu orang yang diruqyah itu bakal kesurupan ya, tidak selalu orang yang diruqyah itu bakal ngamuk-ngamuk ya, atau muntah-muntah, tidak. Karena ruqyah itu doa, diruqyah itu didoain. Kenapa harus takut dengan doa atau didoakan orang ya? Dan ketika ada sesuatunya di badan kita ya yang mengganggu kita, yang menggoda kita, yang menjerumuskan kita kepada keburukan, jangan takut untuk diruqyah walaupun harus muntah atau kesurupan sekalipun. Dengan kesurupan itu berarti sebetulnya kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di badan kita ada sesuatu, ada musuh kita, dan Allah tampakkan musuh kita. Alhamdulillah ya, insya Allah dengan kesurupan atau tanpa kesurupan ya, dengan wasilah ruqyah ini Allah bisa menghilangkan gangguannya ya, mengusir setan yang ada di badan kita. Jadi ini juga keliru ya, takut diruqyah karena takut kesurupan. Insya Allah kalau di badan kita tidak ada apa-apa, ya aman-aman saja. Dan kalau ada sesuatunya, kita persilahkan mereka
pergi, walaupun dengan muntah ataupun kesurupan sekalipun. Nggak usah takut, karena dengan adanya peruqyah yang syar'i, kesurupan pun akan bisa diminimalisir ya, dan bisa dihilangkan gangguannya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada orang yang takut diruqyah itu karena takut ketergantungan katanya ya. Lebih ekstrim lagi, takut ketagihan. Masya Allah, nggak ada ruqyah ketagihan, nggak ada ya. Karena ruqyah itu diruqyah oleh orang lain, dan orang lain itu yang meruqyah, yang ahli, nanti akan mengajarkan tata cara ruqyah mandiri. Jadi tidak ada istilah ketagihan atau ketergantungan. Dan jangan sampai ya, pasien siapapun namanya, dari manapun tempatnya, jangan sampai tergantung kepada seseorang, tergantung kepada ustadz. Dan ustadz yang baik akan membuat ya orang itu tidak bergantung kepada dirinya, tapi akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalaupun ada orang yang satu kali diruqyah, kemudian dia diruqyah kedua kalinya, diruqyah ketiga kalinya, itu bukan berarti ketergantungan, itu bukan berarti ketagihan, tetapi memang prosesnya ada yang seperti itu. Mungkin jin di badannya itu tidak hanya satu, bisa ada 2, 3, atau bahkan ada yang puluhan sampai ratusan, dan itu tidak bisa tuntas dengan satu kali ruqyah. Jadi bukan berarti ketergantungan, tapi hanya prosesnya saja yang memang belum tuntas ya. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, seiring tawakalnya semakin kuat, ibadahnya semakin baik ya, taqarrubnya kepada Allah semakin hebat, insya Allah ya, setan itu tidak akan bertahan lama-lama di badan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada juga orang yang takut diruqyah itu karena takut tidak masuk surga tanpa hisab katanya ya. Jadi takut dia di akhiratnya kelak tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, ini mungkin karena dia membaca bahwa 70.000 ya dari umat Nabi Muhammad ini ada yang masuk surga tanpa hisab, yaitu diantaranya orang yang tidak minta diruqyah ya, dalam arti sebetulnya ini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Selama kita membutuhkan ya pengobatan dengan cara ruqyah, itu tidak mengapa dan tidak menghalangi kita masuk surga tanpa hisab ya. Itu sebetulnya harapan yang baik ya, walaupun kalau kita hitung-hitung dari umat Nabi Muhammad SAW ini ya sangat banyak sekali. Kita itu berada sebagai umat akhir zaman ya, 70.000 itu sudah kehabisan sebetulnya ya. Jadi kalau kita berharap masuk surga tanpa hisab itu baik, tapi ya kemungkinan besar sholat kita, ibadah kita, akhlak yang kita perbuat, baik ucapan atau perbuatan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masuk surganya dengan hisab, mudah-mudahan hisaban yasiro, hisab yang mudah ya, demikian. Jadi itu ketakutan yang harus kita hilangkan ya. Justru orang yang baik itu harus lebih takut kalau di badannya ada setannya, harus lebih takut kalau ada musuh bersemayam di dalam tubuhnya yang mengganggu dia, menghalangi masuk surga, yang mengganggu dia, mendorong dia menjerumuskan kepada dosa dan kemaksiatan. Itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, jangan takut dengan ruqyah, karena ruqyah itu adalah doa. Di ruqyah adalah didoakan, dan setelah ruqyah teman-teman sekalian akan diajari tata cara ruqyah mandiri yang tentunya bisa dilakukan di rumah dengan keluarga ya, dengan cara-cara yang waktu dan tempatnya disesuaikan ya, sesuai keinginan dan waktu yang ada. Yang terpenting dalam ruqyah ini harus ada keinginan dari dirinya, dan harus ikhlas membuang segalanya, dan
harus sabar di dalam prosesnya. Insya Allah dengan demikian Allah akan senantiasa menolong kita, membantu kita, dan memberikan perlindungan kepada kita dari kejahatan setan yang terlaknat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.